Halo guys, balik dengan Mike dari Jadi Tech ID. Kali ini aku membahas produk dari Digital Alliance, yaitu headset gaming dari mereka, yaitu headset Scarlett X ya. Dan sebelum gue bahas untuk produknya di sini, kita bahas dulu apa aja kelengkapannya. Nah, untuk kelengkapannya di sini, kalian akan mendapatkan satu buah kertas yang dimana itu adalah kartu petunjuk dan juga kartu garansi. Dan setelah itu, kalian akan mendapatkan earphone-nya tentunya. Dan hanya itu aja kelengkapannya. Menurut gue sih ini untuk kayak ramah lingkungan gitu, jadiin satu. Dan kalian juga nggak baca buku manual biasanya kan ya. Dan setelah gue udah bahas untuk kelengkapannya di sini, gue pengen bahas dulu sebelum kita bahas ke produknya. Digital Alliance ini untuk Scarlett X Art ini itu ada dua. Jadi ada yang X sama ada yang pokoknya ada yang virtual 7.1, ada yang stereo. Nah, jadi yang gue bakal bahas ini adalah yang virtual 7.1-nya ya. Nah, langsung aja gue bahas untuk apa aja yang membuat ini produk keren banget sih menurut gue. Ini keren banget untuk suaranya ya. Dan sebelumnya kita bahas untuk outputnya dulu. Di sini outputnya ini menggunakan output USB dan untuk kabelnya itu kabel braided. Dan di sini kalian bisa menemukan audio control yang dimana bisa mengatur mute mic. Ya sayangnya mute mic di sini untuk lampu warna birunya ini nggak berubah jadi merah ya. Jadi nggak ada indikator kalau sudah nge-mute gitu. Jadi kita nggak tahu nih. Dan untuk audio controlnya ini bisa kalian atur volume up and down dengan scroll bar. Terus kalian bisa juga menyalakan matikan 7.1-nya. Cuma di sini untuk gua masih belum bisa menyalakan dan mematikan fitur 7.1-nya ini. Dan selanjutnya itu dia bisa nge-mute suara yang dikeluarkan dari headset ini. Jadi misalnya kalian lagi denger ini terus kalian mute itu langsung nggak ada. Dan bagusnya dari headset ini, menurut gue ini satu poin plus yang nggak banyak bakal kebahas gitu. Dia mute suaranya itu nggak langsung mute gitu, tadi set gitu, kayak pelan-pelan menuju mati gitu. Kayak ada animasinya gitu untuk mute-nya. Dan selanjutnya untuk tombolnya itu terakhir ada mematikan RGB-nya. Dan di sini RGB-nya cuma satu mode aja. Jadi RGB dengan nama atau logo Digital Alliance, dan habis itu kalau pencet matiin. Nah, gue pengen bahas untuk headsetnya di sini itu menggunakan bahan fabrik, di mana di bagian headbandnya dan juga ear cupnya itu pakai bahan fabrik. Dan bahan fabrik ini apa buat kalian yang masih belum tahu? Nah, bahan fabrik itu bahannya kain. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pemakainya di dalam ruangan yang ber-AC. Namun kalau kalian yang sukanya pakai bahan kulit, itu minusnya itu kalau kalian kena keringat kan kulitnya jadi lama-lama jadi inilah terkelupas kan. Nah, untuk bahan fabrik ini kalau lama-lama itu malah jadi bau kan. Tinggal dicuci aja, dicopot terus dicuci, jadi lebih enak gitu. Jadi kalian nggak perlu beli air cup lagi. Jadi ya pakai satu air cup ini aja buat dicuci-cuci terus gitu. Dan selanjutnya untuk desainnya di sini menurut gue ini cukup unik, dan desain uniknya ini itu cukup opsional. Jadi kalau menurut gue ini gue kurang suka, terlalu ramai. Tapi buat orang-orang, sebagian orang gue tanya, mereka tuh suka banget dengan desainnya itu yang berbeda dan uniknya gini. Jadi ini preferensi masing-masing untuk desainnya. Tapi menurut gue ini Digital Alliance berani banget untuk menghasilkan desain seperti ini. Dan gue tahu Digital Alliance tuh dulu sebelum ini yang gue review nih, mereka pernah ngeluarin yang desainnya seperti ini juga. Dan ya ramai yang beli gitu, kayak ada peminatnya. Jadi gue rasa untuk penggunaan desainnya ini itu banyak yang suka ya. Lanjut untuk hasil suara mic-nya di sini menurut gue cukup kecil. Namun ya kecilnya maksudnya ini dia bisik-bisik itu nggak kedengaran. Tapi kalau kalian ngobrol biasa dan teriak itu bakal kedengaran banget. Ini poin plusnya dimana kalau kalian suka ada ini noise di luar, entah ada suara mobil, motor, kalian main di tepi jalan gitu, jadi itu nggak bakal kedenger. Nah, itu poin plusnya. Tapi kalau poin minusnya ini kalau kalian bisik-bisik ngobrolnya, kayak yang kalian tuh tipe orang yang ngomongnya bisik-bisik kayak kecil banget suara kalian, itu bakal nggak begitu kedengaran. Dan untuk mic-nya itu memang elastis, tapi tuh nggak elastis yang banget gitu. Tapi tenang aja, itu elastis, banyak karet untuk pelindung mic-nya ini. Jadi bisa kalian sedikit untuk dipelintir gitu. Nah, ini begini hasil suara dari headset Delta Art ini. Tapi ini kalau kalian lihat ini videonya banyak distorsi. Gue sorry banget karena kemarin tuh sempat ada yang DM bilang, lu edit hasil suaranya ya, kenapa lu masih pakai kamera mirrorless lu untuk rekamannya. Dan padahal gue kan pengennya hasil yang bagus gitu ya, dengan hasil suaranya juga tinggal gue tempel gitu kan. Dan ya tapi ya gue kecewa aja gitu, ada yang komen kayak gitu. Dan ya ini gue kayak gini deh, ini memang langsung direct dari webcam gue dan ini hasil suaranya. Nah, gue pakai OBS nih. Nah, gimana hasil suaranya menurut kalian? Dan ya kalian tentuin sendiri untuk hasil suaranya ya. Menurut gue sih ini bagus, dan ini minim banget noise untuk
sekitaran kalian. Kayak noise cancellation-nya ini aktif banget. Namun buat kalian yang ngomongnya suka kecil-kecil kayak bisik-bisik, ya mungkin gak begitu kedengaran, tapi gampang lah, tinggal kalian oprak-aprik boost gitu pakai ya apalah gitu. Ada kok aplikasi-aplikasi di luar sana yang mendukung untuk kalian ngeboost suara dari mikrofon gitu. Mungkin segitu dulu. Selanjutnya untuk bahannya di sini bahannya plastik ya. Dan drivernya ini menggunakan 50 mm. Menurut gua ini cukup besar, dan karena besar untuk hasil suaranya itu bassnya itu bagus banget. Dan gua udah ngetes untuk suara bassnya dengan lagu Trompet Raving itu tuh kenceng banget dan enak banget untuk didengar. Dan juga untuk dengar lagu akustik juga itu no problem, gak ada masalah. Menurut gua ini bagus-bagus banget. Karena jarang banget gue denger 7.1 dengan hasil yang seperti ini, bagus gitu. Dan untuk main game, nah kalian bisa lihat gue kasih b-roll, itu gue main game gak ada mempengaruhi masalah di skill atau aim gue. Jadi gue malah bisa nambah nebak kayak musuhnya bakal keluar dari mana. Karena untuk Virtual 7.1-nya ini itu kan bentuknya bulat ya. Jadi kalian kayak all around you gitu. Jadi kalian lebih bisa menebak untuk arah-arah di mana musuh kalau kalian bermain game. Itu poin plus dan enaknya. Dan untuk suara ledakan tentu untuk 7.1 itu jauh lebih mantap, lebih kerasa. Memang akan sedikit ada kerasa perbedaan dari kalian yang biasanya menggunakan earphone gaming atau earphone bawaan dari smartphone pindah ke headset ini. Karena untuk hasil suaranya itu memang sedikit beda. Untuk suara tembakannya gitu. Kalau untuk dengar lagu memang dia jauh lebih kayak biasanya akustik di sebelah kanan, penyanyinya di sebelah kiri gitu. Atau enggak ada yang di tengah-tengah. Jadi tergantung si pemusisinya gitu. Jadi untuk Virtual 7.1-nya ini bakal kerasa banget untuk fiturnya. Nah, untuk yang kalian nanya, terus kalau kita nggak suka dengan Virtual 7.1, kalian gimana dong? Tapi tetap suka dengan desainnya. Nah, tenang aja, mereka tuh udah nyediain yang fitur stereonya, dan untuk harganya di sini gue masih belum tahu. Untuk stereonya ini mungkin pastinya jauh lebih murah dibanding yang 7.1 karena di sini disematkan harusnya ada soundboard gitu yang membuat dia jadi Virtual 7.1, dan di sini belum ada aplikasi untuk headsetnya atau belum keluar juga gue nggak tahu deh. Nanti gue update lebih lanjut untuk aplikasinya kalau ada di kolom komentar ya, nggak di deskripsi, di kolom komentar biar lebih enak. Dan untuk harganya di sini gue tebakan gue untuk Virtual 7.1-nya ini itu dia akan berada di under 400.000 atau di 350.000-an. Dan kalau memang tebakan benar, ini bakal jadi headset yang worth it banget untuk hasil suaranya di sini. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, dan gue pasti tentu bakal taruh link produk ini untuk bantu kita juga. Dan juga kalau kalian gak mau sampai ketipu untuk produk-produk palsu, ya kalian bisa beli lewat link di bawah, karena yang gue taruh pasti link official store dan pastinya aman. Kalian gak bakal ketipu untuk pembelian produk ini. Dan untuk masa garansinya ini, seingat gue ini setahun ya, karena gue juga belum dapat info detail lebih lengkap untuk headsetnya ini. Jadi kita review by experience dibanding dengan headset lain yang ada di luar sana. Untuk 7.1 kan banyak banget ya di luar sana. Dan menurut gue 7.1 ini yang bisa bagus banget untuk hasil suara bass dan lagunya gak ada yang bocor atau gimana-gimana. Mungkin segitu dulu. Dan gue Mac, cabut undur diri. Bye-bye.